Tetap nonton. Oke, aman ya? Coba aku cek dulu nih, teman-teman aman nggak? Aman screen-nya, guys? Udah kelihatan belum? Slide aman. Oke, thank you Kak Tina. Oke, ya. Jadi yang pertama kali mau aku bahas adalah dari parfum dulu ya, karena kan memang yang paling heboh dari yang selalu heboh gitu kan ya, setiap bulan tuh biasanya selalu ada yang baru gitu kan, dan yang menjadi jualannya utama kalau bisa dibilangnya teman-teman Oriflame kan adalah fragrance gitu. Jadi aku akan mulai dengan yang baru dulu di bulan Januari, parfum terbaru yaitu Venture. Kalau di bulan Desember kemarin kita ada yang bener-bener baru ya dari Venture Unlimited, yang sekarang ini wajahnya aja yang baru teman-teman. Kalau teman-teman ingat Venture itu kan ada tiga. Oke, yang dulu kita punya yang biru, yang sekarang juga masih ada namanya Venture Power, ya. Terus kemarin ada keluaran baru namanya Venture Unlimited di bulan Desember, dan ini DOG Venture, jadi Venture doang namanya, nggak ada nama belakangnya dia, hanya Venture gitu. Jadi yang biru namanya Venture Power, yang hijau ini Venture aja, yang abu-abu yang kemarin baru launching di bulan Desember itu namanya Venture Unlimited. Nah, bedanya apakah kalau yang venture power itu venture power tuh juga sama, dia ganti ganti bungkus aja gitu guys ya, ganti kemasan karena memang dengan konsep baru. Nanti aku akan jelasin juga konsep barunya. Nah, yang hijau ini juga bukannya keluaran baru tapi dengan kemasan dan konsep baru. Meskipun ada beberapa notesnya yang diperbaharui juga gitu, di-upgrade gitu ya. Nah, kalau yang benar-benar baru sebenarnya yang benar-benar belum ada sebelumnya itu yang Venture Unlimited yang di bulan Desember kemarin baru launching. Kita lihat sedikit videonya ya. Oh, tapi by the way, aku juga pernah dapat info Venture yang hijau ini pun sebelumnya belum pernah ada ya di Indonesia. Benar nggak sih? Benar nggak teman-teman? Coba di cross check yang sudah berada di Oriflame bertahun-tahun ya, lebih lama dari aku, mungkin bisa di cross check kalau Venturi hijau ini meskipun dia bukan bukan baru, bener-bener baru kayak Unlimited ya yang baru launching gitu, tapi dia di Indonesianya terhitungnya baru karena memang sebelumnya Venter hijaunya nggak ada. Benar nggak? Oh benar, oke. Oke, kita lanjut, kita nonton videonya dulu ya. Ini memang nggak ada soundnya guys, sorry. Nah, ini dia yang aku bilang ketiga venture itu tadi. Kita udah punya venture power. Oke, kita kemarin sudah launching juga Venture Unlimited dan sekarang kita hadirkan juga yang hijau supaya lengkap gitu ya edisi venture-nya yang warnanya hijau, venture aja gitu ya. Jadi venture ini guys, dia itu memang konsepnya tuh kayak emang dibuat buat konsep perkotaan gitu, orang-orang kota gitu ya. Karena memang kalau karakteristiknya gimana sih kalau misalnya kita tuh jadi orang yang tinggal di kota gitu kan. Nah, biasanya kan orang-orang yang tinggal di perkotaan itu penuh kesibukan ya kan, yang mencari banyak peluang gitu dan sangat bisa memanfaatkan peluang gitu kan. Jadi orang-orang yang banyak energinya gitu kan, adventurer gitu kan, bersemangat dan yang kalau kita pakai tuh bener-bener merepresentasikan kita gitu loh dari mulai semangat kita, energi kita, terus juga perkotaan modernnya gitu kan. Jadi bener-bener si venture ini ketiga-tiganya tuh merepresentasikan orang-orang yang hidup di perkotaan gitu. Dengan pastinya karakternya yang beda-beda ya. Ada yang lebih seger, ada yang lebih manly gitu, ada yang lebih akuatik gitu kan. Nah, makanya dipilih yang sesuai karakter kamu kalau misalnya khususnya kalau misalnya kita tuh orang-orang dengan karakter yang kayak yang tadi digambarkan gitu kan. Aku yakin Oriflamers juga karakternya kayak gitu ya karena kan memang
orang-orang yang, mencari peluang, yang banyak tinggal di kota, yang banyak bersosialisasi gitu kan, adventure, menjelajahi banyak tempat gitu kan, jadi cocok banget pasti pakai Venture. Meskipun ini buat laki-laki ya apa namanya, kategorinya sih memang laki-laki, tapi kalau menurut aku pribadi yang unlimited yang baru ini, itu very unisex. Gitu. Jadi yang unlimited menurut aku unisex, masih bisa dipakai banget buat perempuan, khususnya kalau cewek-cewek yang nggak terlalu suka wangi yang manis-manis gitu. Ada nggak di sini yang nggak terlalu suka wangi yang floral banget gitu, pengen agak-agak, apa namanya, ada manly-nya dikit tapi nggak terlalu cowok gitu, tetap kayak masih cewek. Nah, itu masih cocok pakai Venture Unlimited gitu. Mungkin kalau misalnya Venture, yang hijau sama Venture Power itu lebih lebih dominan ya untuk men-nya ya, untuk laki-lakinya. Tapi kalau Venture Unlimited menurut aku unisex, gitu. Nah, kita mau ngomongin venture yang hijau ini kan ya, mungkin ada yang udah pernah nyoba di sini, udah ada yang, order atau belum? Jadi dia tuh lebih green, gitu. Jadi fragrance family-nya adalah aromatic fougere. Jadi aromatik itu kan, artinya dia tuh aromanya dari rempah-rempah ya teman-teman ya, makanya kita bisa lihat di sini, ada gabungan dari beberapa rempah gitu detailnya ya, tapi kita bisa lihat ada peppermint, terus ada damiana root, ada cedarwood gitu kan, terus ada fougere, ada kesan fougere-nya. Fougere itu tuh kalau bahasa lainnya adalah kayak bau-bau kolon. Tahu nggak sih zaman dulu ya tradisionalnya laki-laki ya, tahu nggak sih kolon-kolon laki-laki yang tradisional, kita pasti kayak nyium, ini tuh, familiar banget deh ini wangi-wangi kolon laki-laki yang menyegarkan gini tuh itu identik sama, laki-laki banget nih wangi-wangi fougere yang seger, yang manly kayak gitu. Nah, dengan wangi yang seger, manly kayak gitu digabungin sama aromatik. Jadi ada ada kesan rempah-rempah, ada green-nya yang menyegarkan banget gitu loh. Oke, jadi di top notes-nya ada peppermint, di heart notes-nya ada damiana root, dan di base notes-nya itu ada cedarwood. Nah, nah itu dia ya si abang gantengnya. Jadi top notes-nya itu kayak tadi aku bilang kan aromatik. Jadi selain ada peppermint sebenarnya ada wangi lavendernya juga. Jadi ada sedikit, ada lavendernya, ada peppermintnya, ada sedikit, zestinya juga gitu ya, citrusnya dari mandarin. Jadi begitu namanya juga top notes kan, artinya begitu kita semprot itulah wangi yang akan tercium pertama kali. Jadi aku ingetin lagi teman-teman mungkin ada yang lupa ya habis tahun baruan ya. Top notes itu wangi yang pertama kali dicium ketika parfum itu pertama kali disemprot. Jadi 0 sampai kira-kira 15 menit tuh kita masih bisa mencium top notes-nya tuh. Dominan gitu ya top notes. Top notes yang kita cium gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menjelajahi parfum, nyium parfum kita bener-bener suka apa enggak, sebenarnya harus ditunggu dulu ya. Karena yang dari awal kita cium tuh itu hanya wangi top notes-nya. Itu bisa berubah gitu. Nah, setelah wangi peppermint, mandarin, lavender, aromatiknya ini kita kecium dari top notes-nya, nanti beberapa menit lagi, 15 menit lagi tuh akan tercium heart notes-nya. Nah, tapi aku lupa ya, kita ngomongin peppermint-nya dulu ya. Karena peppermint ini sebagai hero notes-nya alias hero notes itu adalah, wangi utama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih sama teman-teman kan sebagai penjual parfum ya, "Emang Venture ini wanginya apa?" gitu, "Aroma dominannya apa?" "Oh ini wangi peppermint Kak," gitu. Ya jadi peppermint-nya ini memberikan aromatik banget yang seger dengan nuansa tembakau pada komposisinya. Ayo di sini ada yang, ini enggak, ada yang masih muda mungkin umur-umur 25 mungkin ya, itu pasti, tahu deh tren-tren kalau aku juga ngeliatin tren-tren di Gen Z dan milenial yang bawah-bawah gitu ya, mereka tuh suka banget pakai cowok-cowok ini ya, suka banget pakai wangi-wangi ada tembakau-tembakaunya gitu.
gitu. Ini serius buat yang jadi kalau buat yang udah milenial atas-atas ya seperti udah udah kepala 3 ke atas gitu ya, mungkin ini info juga nih buat kita gitu kan, biar tahu kalau misalnya, yang kaum-kaum muda ini khususnya laki-laki, wangi nuansa tembakau tuh sangat populer saat ini, gitu guys. Jadi, bagi yang mau jualan ke anak muda itu bisa dijadiin kayak, kayak apa ya, kayak, ini utamanya gitu loh, kayak jadi fitur utamanya yang kita bisa omongin, selling point-nya lah gitu kan. "Oh ya ini parfum baru yang wanginya tuh peppermint dengan nuansa tembakau." Nah, dari situlah kita bisa, menggait gitu ya, market-market yang lebih muda gitu. Karena kalau misalnya, kita mau bikin, apa, yang orang-orang yang mungkin belum pernah gitu ya pakai produk-produk Oriflame, kita harus tahu juga trennya nih, biar kita bisa bikin, selling point-nya tuh makin makin, apa namanya, makin menarik ya kan bagi mereka, gitu. Jadi aku kasih hint juga ya ke teman-teman, kalau peppermint, apa, nuansa tembakau gitu, itu lagi tren, jadi itu bisa dibuka untuk menjadikan selling point di parfum ini, gitu. Nah, di hard notes-nya itu ada wangi dari nutmeg. Ada yang tahu ibu-ibu ini apa coba? Ayo yang suka masak, yang hobi masak coba di nah biji pala ya, bener banget ini biji pala, basil ya, dan juga Damiana Root inilah hard notes-nya di Venture yang hijau ini. Oke, dan untuk base notes-nya, di base notes-nya itu ada cedarwood, ada vetiver, ya always ya, rata-rata tuh kalau, parfum Oriflame yang cowok, itu identik banget selalu ada si vetivernya ini. Jadi selalu ada karakter unik lah yang dibawa sama Oriflame di setiap, apa namanya, fragrance-nya gitu ya. Dan juga ada tong kabinnya. Jadi bener-bener balance dan ya manly ya kalau kita bilang ya. Nah, siapa sih perfumernya ini juga yang paling penting kan, guys. Jadi untuk yang, selling point kita mungkin kayak harus lebih kreatif lagi gitu dengan menarik orang-orang zaman sekarang, apa sih yang bedain kita sama, parfum-parfum lokal, misalnya parfum-parfum yang, ada di yang sekarang banyak dipakai gitu kan. Oriflame itu pakai perfumer, perfumer dunia. Oke, jadi bukan dibuat dengan, eee, internal yang siapa gitu ya, yang nggak tahu itu siapa gitu kan, atau menurut taste ini aja gitu ya. Tapi kita tuh dibuat sama perfumer dunia. Artinya yang membedakan jadinya apa? Ya of course dengan pengalamannya dan memang expertise-nya di bidang parfum, pasti campurannya beda banget teman-teman. Dari mulai pemilihan bahan, dari mulai balance-nya. Suka nggak? Coba ya aku pengen tanya, sering nggak menemukan kayak misalnya parfum-parfum nih, ini enak gitu, tahan lama gitu ya, tapi, kok kayaknya kayak nyantreng, apa ya bahasanya ya? Kayak terlalu kuat gitu, kayak seakan-akan tidak balance gitu. Yang penting kalau aku lihat ya kebanyakan tuh karakternya parfum-parfum yang ada misalnya yang tidak dibuat misalnya sama perfumer, itu tidak balance gitu loh, komposisinya. Akhirnya kayak ada beberapa notes yang dominan, beberapa aroma yang dominan memang bikin tahan lama gitu, tapi wanginya tuh sangat menyengat dan, apa, sangat terlihat gitu loh bahwa ini bukan kualitas tinggi gitu loh. Ya, karena beda kalau misalnya teman-teman, nyemprot parfum dengan kualitas tinggi, dengan jenis fragrance oil yang premium, ya kan, dan juga campurannya yang sangat, balance gitu ya, itu sangat berbeda sama parfum-parfum yang mungkin dibuat, dengan amatir gitu ya. Nah, jadi contohnya yang kita bisa ceritain, ini kan ada 2 perfumernya ya. Yang pertama namanya Marie Salamagne, aku nggak tahu nih bacanya Salamagne itu gimana ya, coba yang bisa bahasa apa ini. Jadi Marie Salamagne itu yang sebelah kanan teman-teman, dia itu memang sekolah perfumery gitu. Jadi memang dia seorang perfumer dan dia memang seorang, sekolah perfumery jadi bener-bener, expertise-nya ya, dan dia tuh terkenal juga kreasinya kalau teman-teman cek di Fragrantica itu juga bisa dicek ya. Itu dia, kreasinya tuh seperti Black Opium. Ada yang tahu Black Opium? Terkenal banget kan ya, Black Opium YSL.
Aura Mugler itu juga terkenal banget. Gucci Flora Magnolia, Gucci Flora Orchid, Fireplace by Maison Martin Margiela Fragrancesia itu dia juga ikut terlibat dalam pembuatan itu. Jadi kreasinya juga termasuk itu. Oke, ini boleh nggak jangan dicoret-coret guys. Sorry ya, ini gimana cara ngapusnya ya? Oke, oke, sebentar ya. Sorry aku hapus dulu karena sangat banyak coretan-coretan. Oke. Oke, jadi dia tuh terkenal sama kreasinya juga akan parfum-parfum yang udah bener-bener mendunia ini kan. Nah, sedangkan yang sebelah kiri namanya Christiane Plus itu dia juga memang fragrance apa terkenal sekali gitu ya di dunia fragrance dan juga dia seorang perfumer dengan gelar kimianya juga yang bener-bener fokus terhadap raw ingredient. Jadi dia ngerti banget tuh bagaimana mencari atau memix sebuah bahan-bahan gitu ya. Nah, dan dia tuh juga terkenal bisa bercerita dengan bisa menuangkan cerita di dalam fragrance-fragrance yang dibuatnya gitu. Makanya dia dikenal dengan kreasinya juga seperti Celine. Ya, tahu ya Celine ya, bukan penyanyi ya. Bukan Celine Dion tapi Celine as a brand gitu kan. Ada parfumnya juga Celine for Women, Your Life by Esprit dan juga Lalique gitu. Jadi memang brand-brand premium yang terkenal itu bikin juga parfum Oriflame itulah yang bisa kita jadikan selling point banget ya teman-teman ya. Nah, jadi reason to buy-nya yang tadi aku bolak-balik lagi aku ingetin apa sih yang bisa kita jual gitu ya dari si venture yang baru ini, yang baru masuk Indonesia ini gitu ya, yang hijau, yaitu aromanya tuh adalah peppermint dari natural wild mint oil. Jadi wanginya tuh ada sedikit sentuhan aroma tembakau yang memang lagi tren banget gitu kan di parfum yang untuk laki-laki. Dan juga dia juga diciptakan oleh perfumer dunia ternama yang ada dua tadi ya, Marisa Magne dan juga Christiana Ploss gitu. Jadi kurang apa lagi? Harus beli. Nah, terus kira-kira nih kalau misal aku mau nawarin ke customer aku nih, Kak gitu. Tapi dia sukanya tuh yang dia aku tawarinnya ke siapa ya gitu kan. Coba teman-teman bisa ngelihat juga dari pilihan parfum dia. Kalau misalnya dia suka Eclat Toujours ya atau dia biasa pakai Wild Green, Eclat Toujours, dia biasanya akan suka Venture yang hijau ini. Gitu. Jadi kita juga bisa lihat dari kebiasaan yang atau yang dari portfolio dari database kita nih. Kalau misalnya customer kita kayaknya suka nih, biasanya suka deh dia beli Eclat Toujours ini. Kita bisa masuk gitu kan, bisa menawarkan dengan, kan kakak bulan kemarin atau 2 bulan lalu membeli Eclat Toujours ya, sekarang tuh ada loh yang sejenis ini tapi lebih lebih moodnya tuh lebih segar, lebih maskulin, lebih percaya diri, yaitu dari Venture gitu ya, yang saat ini tuh juga lagi baru launching dan makanya ada promo spesial ya, kayak gitu misalnya ya. Dan juga ada contoh-contoh premium parfum. Jadi misalnya kayak parfum yang Hermes yang Terre de Hermes ini ya, Yves Saint Laurent atau Oriflame Ascendant ada yang tahu parfum ini? Ada yang Versace Acqua di Gio by Giorgio Armani itu biasanya suka sama si Venture ini juga gitu. Nah, berikutnya yang cutesy banget ya, ada yang udah nyobain On Color of Sweet Glossy. Jadi lip gloss ini sadar atau enggak teman-teman? Dia kan ada 4 pilihan warna ya, dan aromanya tuh manis banget kayak kita tuh lagi disuguhin dessert gitu ya. Tapi sebenarnya hasil akhirnya atau finishnya tuh berbeda gitu. Ada yang notice gak? Jadi sebenarnya hasilnya tuh nggak dua-duanya tuh nggak empat-empatnya sama. Jadi yang rasa vanilla dan dulce de leche itu finishnya adalah crystal clear. Pernah lihat kalau misalnya pakai lip gloss dia tuh kayak glossy aja gitu, crystal clear. Jadi dia nggak ada shimmernya. Oke. Tapi kalau yang pink lemonade dan raspberry cream itu shimmer. Jadi kayak ada glitternya. Ada yang notice nggak?
Oke, jadi beda ya guys ya. Jadi meskipun ada 4 pilihan warna, tapi finishnya beda. Kalau misalnya customernya atau kalian suka yang finishnya bener-bener gloss aja, bener-bener lip gloss gitu yang crystal clear, pilih yang vanilla dan dulce de leche. Tapi kalau misalnya suka yang ada shimmernya, ada lip gloss yang ada kayak glitternya gitu ya, itu pilihnya yang pink lemonade dan raspberry cream. Oke? Formulanya ringan banget, nggak lengket, mengandung vitamin E ya, jadi tetap ada ininya ya, ada perawatannya juga untuk bibir, bikin bibir tuh tampak lebih bervolume juga. Jadi bibirnya terasa lembab, halus dalam sekejap saja gitu. Nah, klaimnya apa aja sih dari On Color ini? Dia kan gak lengket ya, jadi kerasanya ringan, terus juga bikin bibirnya tampak lebih bervolume, terasa lembab dan jadi halus gitu kan. Dia juga ada vitamin E-nya yang bantu bibir tetap terhidrasi, lembab, dan juga cocok juga nih digunakan sama parfum. Contohnya apalagi Oh Sweet Dulce de Leche. Jadi pakai lip glossnya Dulce de Leche, pakai parfumnya juga Dulce de Leche. Jadi kita wanginya bener-bener makin makin karamel ya, makin vanilla gitu. Siapa cewek kue ya, cewek dessert, jadi makin jadi cewek kue dengan bibirnya juga wangi yang sama gitu ya sama parfumnya. Nah, tadi aku bilang yang vanilla dan dulce de leche itu hasil akhirnya kan crystal clear glossy ya. Ini kayak gini teman-teman. Jadi bisa dikasih lihat ke customernya hasil akhirnya tuh crystal glossy kayak begini. Oke, yang vanilla dan dulce de leche. Nah, untuk ya ini warna dulce de leche agak coklat ya kalau dilihat ya. Kalau ini kan clear banget. Kalau ini warnanya agak sedikit ada sedikit karamel karamel gitu ya. Tapi hasil akhirnya sama yaitu crystal clear glossy. Nah, kalau misalnya suka yang agak shimmer, ini bisa pilih yang pink lemonade dan juga raspberry cream. Ih, cantik banget ya. Jadi dia bukan cuma glossy, tapi lihat nggak ada kayak shimmer-shimmer glitternya gitu. Oke, nih ngeliat dessertnya aja udah ngiler ya, kayak wah pink lemonade tuh kayak seger banget gitu kan. Ini raspberry cream tuh kayak dessert sorbet gitu kan yang seger banget. Nah, itu kira-kira wanginya kayak gitu dan hasil akhirnya kayak gini. Gitu ada sedikit shimmer-shimmernya. Ada yang udah pengen beli atau udah beli? Nah, yang terakhir untuk produk barunya ada Tender Care ya kan, Cocoa Butter Multipurpose Balm. Jadi, seperti kita tahu Tender Care itu kan 99,9% bahannya tuh dari bahan-bahan natural. Apa aja sih maksudnya Kak bahan naturalnya? Ya perpaduan antara minyak alami, ya kan, essential oils ya kan, terus juga beeswax, vitamin E, dan juga karena ini rasanya kokoa ya, jadi ada cocoa butternya juga di sini. Jadi of course itu bisa menutrisi, melindungi, bikin bibir kita dan kulit kita yang kering bisa lebih lembut, lebih lembab gitu ya. Nah, Tender Care juga kan itu produk ikoniknya Oriflame ya, udah dari tahun 1970 dan yang memang sangat-sangat sangat-sangat membantu banget merawat bagian-bagian yang kering gitu. Contohnya, kalau aku teman-teman aku tuh nggak pernah lepas setiap malam, aku tuh pakai di bagian siku. Sering nggak sih kayak siku tuh kan suka kering ya dan kadang warnanya tuh jadi menggelap, ya nggak? Dan mungkin bagi yang muslim di sini juga kalau misalnya sholat kan di bagian apa namanya di bagian mata kaki itu kan suka agak menebal ya, suka karena kering gitu. Jadi kalau menebal itu karena sering bergesek, jadi kapalan itu tuh atau kulit yang menebal karena suatu gesekan, jadi kulitnya itu menebal gitu loh teman-teman. Karena memang bentuk proteksinya kulit tuh kayak gitu. Kalau dia ada bagian kulit kita yang bergesekan terus-menerus dengan suatu benda, dia jadi menebalkan kulit. Itulah yang kita bilang kapalan, gitu kan. Nah, dengan penebalan kulit itu kalau semakin kering itu semakin cepat menebal. Jadi kalau misalnya menebal, em, apa dan resikonya juga warnanya lebih menggelap gitu kan, itu kan nggak enak dilihat ya. Makanya Tender Care itu tuh aku selalu pakai itu untuk daerah-daerah yang kayak gitu, gitu selain bibir ya. Jadi mungkin bisa juga
kalau misalnya jeli gitu ya, kalau kita ngelihat mungkin, oh ada customer-nya yang kira-kira, kayaknya butuh tuh buat area-areanya banyak yang kering gitu kan, atau banyak yang bermasalah dengan kayak tadi aku bilang, sikunya atau mata kakinya kok kayaknya, agak menebal gitu, itu bisa dipakein tender care supaya bisa menghaluskan, melembutkan, jadi lebih ternutrisi dengan baik, oke? Biar nggak item juga ya kan? Karena kan menggelap karena menebal ya kan, kalau misalnya dia udah nggak terlalu menebal, dia lembab lagi, pasti warnanya juga akan lebih cerah otomatis, gitu. Bukan berarti ini mencerahkan ya, aku nggak overclaim ya. Nah, jadi ini tadi mengandung lebih dari 99% bahan natural, campuran minyak alami, ya kan, yang bikin itu menutrisi kulit, ada beeswax juga yang bikin makin melembabkan bibir dan kulit, vitamin E yang memang dia tuh antioksidan, ya kan, dan cocoa butter ini yang spesial dari edisi ini, karena mengandung asam lemak dan antioksidan. Jadi cocoa butter tuh memang terkenal ya dari zaman dulu banyak banget produk yang mengandung cocoa butter, selain aromanya yang jadi nikmat banget, tapi memang dia tuh bisa melembabkan ke lapisan, yang lebih dalam karena memang dia tuh mirip banget sama, lemak lemak kulit kita gitu loh. Jadi menyatu dengan kulit kita tuh dengan ideal, gitu. Nah, pakainya of course bisa di bibir, bisa di tangan, yang aku bilang tadi bagian-bagian kapalan keringnya itu bisa dipakein. Di area kalau kering di sini boleh, di bagian muka boleh dipakai kalau misalnya ada bagian yang kering. Tapi sekali lagi, mmm, yang aku tidak rekomendasikan ya, sekali lagi banyak juga teman-teman yang suka pakai misalnya untuk ada yang bilang untuk jerawat, untuk bersihin muka gitu ya, di area mata itu aku sangat tidak menganjurkan ya teman-teman ya, karena bukan itu fungsinya, oke? Jadi, sebaiknya kita tetap menganjurkan sesuai klaim yang ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kayak bilang, "Oh, Tender Care bikin jerawat kempes atau bikin, buat bersihin makeup bagian mata, karena produknya tidak diformulasikan untuk hal tersebut, jadi, itu menjadi tidak baik untuk diklaim seperti itu, gitu. Nah, mungkin ada di beberapa orang, mungkin berdasarkan pengalaman teman-teman ada yang, berhasil gitu ya, atau, "Aku nggak apa-apa kok, Kak," gitu. Tapi sangat sangat ada kemungkinan besar di beberapa orang lain, itu akan menjadi problem, gitu ya. Karena memang produknya klaimnya tidak diformulasikan dan tidak tidak diperuntukkan, tidak dites juga untuk fungsi itu gitu, untuk fungsi membersihkan atau fungsi untuk jerawat, tidak gitu. Jadi sebaiknya kita mengucapkan apalagi di dunia skincare kan sekarang banyak overclaim ya teman-teman ya, jadi kita harus lebih hati-hati, jangan mengklaim yang tidak sesuai dengan, klaim yang ada gitu. Meskipun kalau misalnya dia memang memilih untuk make gitu dengan kemauan sendiri, ya artinya kan menanggung resiko sendiri ya, tapi bukan kita yang menjual gitu, yang memberikan klaim-klaim yang tidak sesuai itu, gitu. Oke? Nah, ini juga bukan, bukan produk ini tapi aksesoris yang menurutku juga tapi oke banget ya. Siapa di sini juga yang suka shaving ya? Eee, i iya yang shaving tuh kayak biasanya kita selalu selalu beli di supermarket gitu ya, tapi aku sangat-sangat bersyukur juga, oh Oriflame punya gitu. Jadi di bulan ini juga ada produk baru ini teman-teman kalau ada yang notice. Jadi, buat yang masih suka shaving untuk daerah sensitif ya kan, atau untuk kaki, untuk bagian ketiak gitu, itu bisa membeli si alat cukur yang berwarna pink ini ya. Jadi pegangannya anti slip, bagian kepalanya itu nanti bisa di-refill ya kan, dan dia juga mengandung aloe vera dan vitamin E, jadi bikin pencukurannya tuh lebih halus. Jujur aku suka sih, ya kan, dan seneng banget, kita pakai produk Oriflame sendiri gitu. Oke. Nah, itu aja untuk produk barunya, teman-teman. Nanti aku akan buka chat juga ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya. Dan aku sedikit mau ngomongin tentang promo bulan ini, karena memang banyak wow ya, wow offer yang hanya 25.000 nih di New Year dan New Deals, ada apa aja sih?
Pertama ada si On Color Perfect Duo Eye Pencil. Ya, jadi ini ada dua warna stylish dalam satu pensil gitu ya, yang bisa jadi kohl. Kohl itu apa ya? Kayak eyeliner gitu ya. Dan juga dia bisa dijadiin kayak eyeshadow gitu. Dan ini tuh juga masih tetap trendy banget loh teman-teman loh dengan konsep kayak warna mata kayak gini gitu ya. Dan apalagi dia tuh warnanya gabungan dari matte and shimmer. Jadi yang matte-nya itu bisa jadi eyeliner, yang shimmernya tuh bisa jadi kayak ada sentuhan kayak eyeshadow-nya gitu ya. Dan kalau kita nambahin eyeshadow lagi itu semakin semakin nyala lagi gitu, semakin bagus gitu. Nah, warnanya ada apa aja sih? Untuk gray and white misalnya. Yang gray-nya itu bisa kita jadiin eyeliner, yang white-nya bisa kita jadiin kayak underline-nya. Cantik kan ya? Nah, sedangkan ini paling favoritku nih Mocha and Rose Gold karena cantik banget kayak glamour banget gitu loh. Kak, aku ngebayanginnya kayak pernah lihat nggak sih kalau Victoria Beckham tuh dandan? Dia tuh kayak gini loh guys. Jadi dia selalu suka nge-smudge. Jadi kalau misalnya suka nonton kayak professional makeup artist kalau yang luar ya, yang Hollywood ya, mereka tuh suka banget nge-smudging eh kohl gitu atau eyeliner gitu. Jadi dipakai warna mukanya di eyeliner ini, terus di bawahnya tuh ada eyeliner gitu ya. Jadi nggak perlu pakai eyeshadow, tapi warnanya tuh udah cantik gitu. Lihat kan, aku sih suka banget nih ya Mocha and Rose Gold. Ada juga kalau misalnya mau lebih kayak tematik gitu ya, bisa pakai yang Blue and Sapphire. Jadi yang matte-nya sebagai eyeliner, yang underline-nya itu untuk yang warnanya yang lebih shimmer gitu. Yang olive and green juga cantik ya. Jadi dia warnanya tuh lebih ke greennya lebih ke olive gitu. Nah, yang terakhir yang 25.000 juga ada Love Nature. Aku udah sering banget juga ngomongin, tahu nggak sih guys, yang paling penting kadang juga banyak yang suka konsul gitu ya, Kak, customer aku nih pakai apa namanya, misalnya pakai even out, pakai Novage Plus, itu ada reaksi begini gini gini atau nggak progres misalnya gitu ya. Ternyata itu banyak banget pengaruhnya pada pembersih gitu. Dan kita pakai apa aja ya. Tapi kalau misalnya pembersih wajah kita itu nggak gentle ya, itu bisa aku bilang agak percuma guys gitu. Jadi yang paling eh, perlu kita perhatikan pertama kali dan yang paling bisa merusak skin barrier. Ingat ya, Nusa, yang paling bisa berpotensi merusak skin barrier tuh yang pertama adalah pembersih dulu gitu. Karena kalau pembersihnya yang setiap hari dipakai udah kayak mengupas pelindung gitu ya, itu sangat beresiko untuk bikin muka jadi beruntusan gitu. Makanya kalau udah cuci muka, muka kita jadi ketarik, jadi keset, itu nggak usah dipakai lagi gitu ya. Yang busanya banyak banget gitu ya, itu tuh sangat gak bagus. Apalagi kayak misalnya kita berpikir ya banyak ya, mungkin ada juga yang masih berpikir begini gitu di luar sana. Meskipun udah kemajuan apa namanya informasi mungkin udah lebih berkembang gitu ya. Ah, karena masih kecil anaknya masih teenager nggak apa-apa lah pakai yang ringan-ringan aja, dibeliin lah yang misalnya di supermarket gitu. Padahal justru yang kita temuin sering di supermarket itu yang paling keras gitu loh kandungannya gitu. Jadi kalau yang namanya pembersih teman-teman itu biasanya kandungan utamanya itu kan adalah pembersihnya ya, atau kita biasa sebut sebagai surfaktan. Oke, keluarga surfaktan tuh apa aja? Jadi ada biasanya tuh yang bisa pembuat busa gitu. Itu ada keluarganya banyak banget, ada jenisnya banyak banget. Ada yang namanya jenisnya anionik, non non ionik dan macam-macam gitu kan. Nama apa jenis dari surfaktan itu tuh macam-macam gitu. Nah, termasuk salah satunya mungkin yang teman-teman sering dengar sekarang yang paling sering ditanya ya, SLS gitu kan. SLS itu tuh sodium lauryl sulfat gitu. Nah, kalau misalnya SLS ini diproses dilakukan suatu proses lah gitu ya, dia menjadi lebih ringan, itu dia jadi berubah namanya jadi sodium laureth sulfat. Jadi SLI ada namanya SLS, ada namanya SLES
gitu, SLS dan SLES. SLS itu kalau di ingredient kita bilang lihatnya sodium lauryl sulfat, kalau SLES itu namanya sodium laureth sulfat. Nah, oke. Nah, Oriflame itu memang menggunakan SLES, bukan SLS ya. Jadi yang sudah diproses supaya lebih gentle. Tapi bukan berarti kayak di mindsetnya zaman sekarang, oh kalau berarti SLIS atau SLS itu bahaya, enggak sama sekali gitu ya. Kalau bahaya udah di ban gitu ya dari apa? Dari ini regulasi di Eropa yang sangat ketat itu gitu kan. SLIS sama sekali nggak berbahaya guys, malah dari zaman dulu produk bayi pun pakai SLIS gitu ya. Tapi yang menjadi kalau misalnya kita sensitif gitu kan dan itu dijadikan kategori gentle atau enggak nih, SLIS-nya itu dosisnya seperti apa gitu. Apakah dia sangat tinggi gitu kan, namanya juga pembuat busa kan. Jadi intinya dia kan hanya membantu membuat busa gitu, membersihkan gitu ya. Nah, jadi SLIS-nya dosisnya seperti apa gitu kan pada produk tersebut. Nah, biasanya kalau yang ditemukan di supermarket gitu, SLIS-nya tinggi sekali dan ada kandungan sabunnya juga dan kurang pelembabnya gitu. Gitu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang dibilang gentle cleanser ya atau pembersih yang lebih gentle, lebih lembut, SLIS-nya biasanya atau surfaktannya dah yang digunakan gitu ya, itu lebih dipilih yang lebih gentle gitu. Dosisnya pun tidak terlalu tinggi dan juga yang paling ini yang paling penting poinnya. Dia juga ada ada bahan-bahan lain ya yang digunakan untuk menjadi pelembab gitu sehingga produk ini tuh secara keseluruhannya itu membantu nggak bikin nggak bikin iritasi gitu ya, menghindari iritasi, terus juga menghindari terjadinya apa merusak skin barrier tadi gitu karena kandungan-kandungan lainnya. Jadi kandungan lainnya itu pun sangat 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 di sangat berpengaruh gitu loh. Oke, makanya itulah pentingnya expert yang sekali lagi kayak perfumer tadi kan. Kalau perfumer yang bikin kalau pasti campurannya beda gitu. Sama kalau kayak Oriflame bikin kosmetik karena memang expertnya sangat luar biasa gitu ya. Di internal kita para expert di bidang biologi gitu kan di bidang kemis gitu kan itu menjadikan ya produknya juga sangat aman dan dipastikan sangat aman dan sangat baik gitu diterima oleh kulit. Gitu loh teman-teman, sorry ya jadi panjang tapi aku pengen ngasih ini aja karena banyak banget pertanyaan SLS, SLIS gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dari zaman dulu produk bayi pun pakai SLIS gitu ya. Tapi yang paling penting campurannya juga itu sangat penting. Kadang nggak pakai SLIS, tapi penggantinya banyak banget nih. Banyak banget hal-hal yang alergen jadinya. Itu banyak banget gitu. Jadi kayak ini kan ya. Jadi kayak senjata makan tuan juga. Oh dia marketingnya no no SLIS gitu. Tapi ternyata penggantinya tuh banyak-banyak banyak sekali ingredient yang tidak teruji keamanannya yang sudah jelas gitu studinya gitu. Jadi kompleks teman-teman, bukan jangan terlalu gampang menerima informasi. Pastikan brandnya itu kredibilitasnya seperti apa, jadi kita bisa percaya gitu. Jadi ya percayakan sama Oriflame gitu ya. Salah satunya kan ya yang kita tahu banget gimana proses pembuatan produknya aja tuh bisa sampai produk barunya aja bisa sampai 2 tahun, 4 tahun penelitian gitu kan. Jadi kita bisa percayakan gitu. Nah, jadi penting banget untuk pakai gentle cleanser. Ini juga contohnya ketiga ini kan lagi promo ya. Jadi kita bisa Love Nature ini bisa dipakai dari teenager ya kan dari usia 16 tahun ke atas itu boleh langsung menggunakan gitu. Jadi punya pilihan untuk pakai gentle cleanser gitu kan setiap hari. Jadi nggak perlu pakai yang terlalu keras gitu atau yang tidak terlalu mengandung banyak pelembab kan sayang ya kulitnya ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah beli 2 Welosofie NutriShake seharga 999 gratis 1 Welosofie Shaker. Nah, kenapa sih perlu Welosofie NutriShake? Karena kan tubuh kita itu membutuhkan nutrisi ya untuk berfungsi dengan baik. Nutrisi itu apa sih sebenarnya? Ada yang dibilang namanya makronutrien. Makro itu kan besar ya, yang lebih
general gitu. Jadi termasuk kayak protein, termasuk amino asidnya ya, karbo, air, lemak, serat itu kita sangat butuh setiap harinya. Oke. Nah, ada juga yang namanya mikronutrien. Kayak vitamin, mineral, fitonutrien itu kita butuhkan sebagai di tubuh kita gitu ya, meskipun tidak sebesar si makronutrien ya, tapi tetap kita butuhkan dua-duanya sangat sangat berpengaruh gitu terhadap fungsi tubuh kita. Nah, tapi kan ada kesenjangan nutrisi nih dari tiap hari yang kita konsumsi, ya kan? Ayo coba ngaku siapa yang benar-benar berusaha apa namanya, mencukupi proteinnya gitu kan, mencukupi, karbonya berapa ada juga kita biasanya karbonya banyak, proteinnya cuma dikit ya soalnya ya, seratnya cuma dikit ya, kayak gitulah. Jadi ada kesenjangan di nutrisi yang kita makan tiap hari. Makanya itu, butuh kita lengkapi nutrisinya dengan apa? Dengan Wellosofi Nutrishake yang berkhasiat, aman, dapat diandalkan, camilan lezat, tinggi protein, dan kaya serat. Nah, jadi Wellosofi Nutrishake itu bisa dijadiin cemilan ya, jadi kayak in between meals gitu ya. Kalau misalnya kita lapar nih, daripada ngemilnya Citato ya, mendingan ngemilnya Wellosofi Nutrishake gitu kan. Nah, atau kalau misalnya kita ngerasa juga tadi makanannya kayaknya kurang protein deh, kita bisa minum Nutrishake lagi gitu untuk dapat tambahan asupan protein dan serat gitu. Jadi manisnya dengan stevia pun sekarang ya, jadi jauh lebih aman. Karena apa? Karena stevia itu teman-teman itu kan berasal dari tanaman Stevia ini ya. Jadi tanaman stevia ini dan memang ini tuh 300 kali lebih manis daripada gula konvensional. Jadi ibaratnya kayak satu tetes stevia itu tuh udah kayak 3 kali lipatnya gula gitu, manis banget. Tapi dia tuh 0 kalori dan kalau misalnya dicek ke gula darah dia nggak ada pengaruh sama sekali ke gula darah gitu. Sedangkan tahu kan ya indeks glikemik itu ya, kalau misalnya kita makan ada sesuatu mengandung gula kan langsung langsung bereaksi kan. Kalau stevia itu tidak berpengaruh kepada gula darah kita gitu. Jadi aman ya. Nah, di dalam Wellosofi Nutrishake itu ada 7 gram protein, ada 9 esensial amino asid ya yang memang berpengaruh banget untuk pembentukan protein. Itu sudah dicukupi di Nutrishake. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang makannya proteinnya, itu bisa minum aja Nutrishake gitu ya. Ada proteinnya ini dari whey ya. Whey itu kan berasal dari susu ya. Terus dari telur ada kandungan telurnya juga di sini. Jadi kalau yang alergi telur ya nggak bisa minum Nutrishake gitu ya, karena kan ada kandungan telurnya. Ada kandungan proteinnya juga ada kacang polongnya, jadi dari kacang polong juga yang paling mudah dicerna gitu. Jadi plant based protein yang paling gampang dicerna oleh tubuh. Lalu kaya seratnya tuh 2 gram plus antioksidan dari apel, dari sugar beet ya yang melancarkan pencernaan dan juga antioksidan dari rose hip. Nah, oke, jadi 70 kalori, 7 gram protein dan juga 2 gram serat dengan pemanis alami stevia. Nah, terus gimana cara ngitung protein? Cara ngitung protein, ini aku ingetin karena kita udah lama nggak training Nutrishake kan ya. Jadi 1 gram protein itu dikali berat badan. Jadi kalau misalnya pengen tahu, aku tuh kebutuhan proteinnya berapa sih setiap hari gitu ya. Misalnya berat badannya 70 kilo. Berarti ya udah 1 gram protein kali 70 kilo. Berarti 70 gram proteinnya. Oke, gampang ya ngitungnya ya. Jadi misalnya beratnya 65 misalnya, ya udah berarti 65 gram protein. Tapi kan banyak banget 65 gram ya, dibagi gitu ya, dibagi ke 3 kali makan misalnya. Jadi pada saat sarapan adalah 20 gram proteinnya, makan siang adalah 20 gram sampai 30 gram protein, makan malam 20 sampai 30 gram protein. Jadi dibagi dari kebutuhan kita per hari ini kita bagi 3. Misalnya beratnya cuma 50 kilogram, ya udah berarti 50 dibagi, terus aku intermittent fasting cuma 2 kali makan. Oh ya udah berarti dibagi 2. Berarti per makannya kamu harus punya minimal 25 gram protein gitu. Terus kalau misalnya kita pakai cara konvensional yang 3 kali makan gitu kan, cara ngitung protein tanpa perlu
timbang-timbang gimana sih? Udah disediain sama Oriflame, gampang ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu protein yang cukup gitu kan buat kita tuh seberapa sih segenggam, satu genggam tangan teman-teman. Jadi misalnya kita mau ngitung, oh ayam filet nih, oh berarti satu genggam tangan kita, gak usah digenggam gitu ya, tapi kira-kira aja, oh satu genggam tangan tangan ini tuh berarti udah cukup nih kebutuhan protein aku gitu aja ngeliatnya. Jadi oh proteinnya segini gitu ya, itu berarti udah cukup lah gitu. Nah, kalau karbo, jadi karbo itu secara keseluruhan 250 sampai 300 gram karbo per hari. Di antara karbo itu tuh 25 sampai 35 gramnya tuh serat. Jadi intinya teman-teman, serat itu tuh dari mana sih? Dari karbo yang tidak dari karbohidrat juga yang tidak terproses gitu ya. Nah, itu tuh justru menjadi, tapi tidak terprosesnya tuh secara positif gitu ya. Makanya itu jadi serat yang bisa melancarkan pencernaan kita. Nah, satu porsi karbohidrat itu satu tangkup tangan. Jadi kalau mau nasi, nah ini nasinya segini nih. Ya, satu tangkup tangan. Nasi kentang kayak atau apa, itu satu tangkup tangan gitu. Jadi satu protein satu genggam, karbonya satu tangkup tangan gitu. Sayurannya satu kepalan tangan. Jadi kalau isi piringnya yang ideal satu genggam protein, satu tangkup tangan karbohidratnya, satu kepalan tangan sayurannya, gitu ya. Nah, setelah itu lengkapin juga dengan minum air pastinya 2 sampai 3 liter per hari ya kan. Jadi benar-benar dibagi dua juga tuh, setengah dari apa yang kita minum, yang benar-benar minum air gitu, setengah dari apa yang dimakan itu juga sebenarnya ada kadar airnya kan. Jadi dilengkapi dan juga plus Nutrishake dijamin kebutuhan nutrisi kita per harinya itu akan tercukupi. Oke, itu aja teman-teman sharing aku untuk hari ini. Semoga ini ya, semoga bermanfaat. Banyak apa namanya? Banyak intermezzo juga ya dari tadi ya, tapi semoga sharingnya bisa bermanfaat buat teman-teman yang ikut. Thank you banget yang udah join. Jangan lupa bulan depan juga pastinya kita ada training lagi, jadi jangan lupa ikutan lagi ya. Ada pertanyaan kah sebelum aku tutup nih, teman-teman? Thank you Mbak Ilna, thank you Maki, Katina. Ya, ada yang mau tanya? Love Nature itu bisa dipakai usia anak-anak. Anak-anak disarankan yang Love Nature Kids ya, Kak. Jangan Love Nature yang... Jadi kalau kids itu memang sebaiknya dipakai yang memang benar-benar untuk kids gitu. Karena kan memang kulit anak itu berbeda ya sama dewasa. Penyerapannya tuh apalagi kayak bayi gitu. Kalau kita pakai nih, pakai produk dewasa nih, kita tuh yang menyerap hanya 50%. Sedangkan pada kulit bayi misalnya ya, atau kulit anak-anak itu kan masuknya di range sampai 12 tahun ya sebenarnya yang dibilang anak-anak. Itu eh, ke- ketika dipakein produk itu tuh bisa hampir 100% yang menyerap. Ibaratnya gitu dibayangin. Jadi kalau misalnya nih kita pakai lotion, kalau di kulit orang dewasa itu 50% aja yang keserap. Tapi kalau pada anak-anak hampir 100%. Kebayang nggak? Jadi resiko alerginya, resiko iritasinya tuh sangat tinggi. Makanya kalau untuk anak-anak, apalagi anak bayi itu harus hati-hati sekali karena yang emang dia bisa menyerap semuanya gitu. Jadi kalau tidak aman itu resikonya bahaya gitu ya. Oke, teman-teman, banyak banget nih ya. Tender care memang bisakah untuk kempesin jerawat? Tidak bisa. Tadi aku udah ini juga ya. Tidak ada klaim sama sekali, tidak ada untuk jerawat, tidak ada tender care juga diformulasikan atau punya klaim itu di tes untuk jerawat. Jadi sebaiknya kita tidak pernah klaim seperti itu ya. Kandungan SLIS bukan I tapi E ya, SLES apa saja di Love Nature Face. So, rata-rata di produk Oriflame baik sampo maupun sabun pembersihnya rata-rata menggunakan SLES ya, sodium laureth sulfat. Kak, kalau kebiasaan makan nasinya banyak, terus cobain nasinya dikurangin masih lapar berarti ditambahin apa? Ditambahin
pakai NutriShake gitu. Memang cobain aja dulu Kak tadi dengan komposisi tadi gitu ya. Proteinnya tadi 1 genggam, 1 tangkup karbo dan 1 genggam sayuran dimakan gitu ya. Itu kan karena memang kita udah biasa bahan bakarnya glukosa ya. Jadi insulinnya tuh memang di otak kita tuh pengen terus untuk nambah nambah nambah. Jadi kita latih juga otaknya supaya nggak terlalu craving gitu istilahnya ya. Kayak pengen terus. Jadi bisa laparnya itu bisa kita tambahin dengan minum NutriShake gitu. Memang harus ditunggu kan dia proses penyerapannya tuh protein biasanya kenyangnya tuh agak 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 butuh waktu di digest sama tubuh gitu ya. Aku yakin ketika habis makan dan minum NutriShake misalnya itu akan nggak langsung kayak kenyang banget kayak kita kenyang sama nasi gitu ya. Tapi pasti akan kenyang gitu. Kalau kita sabar tunggu sebentar lagi gitu ya. Oke, itu di alat cukur tadi pelembabnya mengandung aloe vera dan vitamin E. Jadi di bagian apa namanya ininya Kak, di bagian alat cukurnya itu kan biasanya ada yang apa kayak semacam kayak lem stripe gitu ya. Nah itu tuh ada mengandung kandungan aloe vera dan vitamin E-nya. Jadi ketika kayak di di apa namanya kita pakai gitu ya, kita gunakan, nah dia juga lebih nggak terlalu kering gitu, nggak hanya pisau cukur tapi ada kandungan aloe dan vitamin E-nya juga dari yang stripe yang biasanya ada di apa namanya di alat cukur itu gitu. Ya, thank you Kak Agustika, betul. Bikin porsi makannya jadi nggak banyak ya. Kunci. Ngerti banget kok rasanya craving kita biasa makan kayak gini gitu. Tapi itu karena itu otaknya tuh udah kebiasaan bahan bakarnya tuh glukosa gitu. Jadi craving gitu. Tapi kalau dilatih terus-terus nanti lama-lama tubuh tuh pinter banget kok untuk menyesuaikan gitu. Oke teman-teman, nggak berasa ya udah 1 jam. Jadi kita akhiri dulu. Nanti Nanti kita akan buka lagi sesi-sesi tanya jawab selanjutnya ya dan juga bisa tanya juga ke apa ID.Oriflame ya nanti biasanya dibantu sama customer service di sana ujung-ujungnya juga kalau nanti jawabannya tidak ini akan ke aku juga kok yang jawab. Jadi bisa ditanya lewat ID.Oriflame juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Makasih banyak ya teman-teman yang udah join. Happy New Year sekali lagi. Semoga teman-teman banyak berkatnya gitu ya di tahun ini yang semakin baik lagi, semakin banyak lagi. Makasih, sampai jumpa bulan depan teman-teman. Bye-bye.